Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astagfirullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersih dari niat untuk mendapat upah dari manusia, ya. Upahnya hanya dari Allah saja, ya. Tidak ada motif apapun, tidak ada keinginan apapun ketika dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala memperingati manusia akan azab Allah, ya, hukuman dari Allah jika dia tidak beriman. Sesungguhnya Allah lah yang menunjukkan kepada kebenaran dan mengetahui segala yang gaib. Kita sambung di ayat yang ke-49 surat Saba. Ayat yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa ma yubdihul batil wa ma yu'id. Katakanlah, telah datang kebenaran dan tidaklah kebatilan memulai atau mengulangi. Singkat saja ayatnya. Qul ja'al haqqu wa ma yubdihul batil wa ma yu'id. Katakanlah, telah datang kebenaran. Kebenaran sudah datang dan kebatilan tidak akan memulai lagi dan tidak akan mengulanginya. Ini ketukan yang tegas, ya, dari beberapa ketukan yang kita sampaikan kemarin, bahwa sudah datang kebenaran. Ini harus disampaikan, harus diproklamasikan, dikabarkan kepada dunia sudah datang nih kebenaran. Dan memang bentuknya bermacam-macam, bukan bentuk bermacam-macam, bentuknya dalam bentuk risalah, dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk hadirnya Rasul. Ini harus disampaikan, udah datang yang benar. Jadi ketika kebenaran sudah datang, yang namanya kebatilan sudah tak punya nyawa, sudah nggak bisa mulai lagi, nggak bisa lagi mengulangi kebatilannya. Ya, ini penegasan. Pak, kebenaran itu apa jadinya, Pak, kalau begitu, Pak? Kebenaran itu sesuatu yang datang dari Allah, itu kebenaran. Ya. Kalau kebatilan suatu saat seolah-olah menang, itu bukan menang terhadap kebenaran, tapi menang kepada manusia yang bawa kebenarannya. Karena menguasai manusia itu temporer. Temporer itu sementara. Bisa saja dia akan berganti lagi. Seperti menguasainya Firaun terhadap ahli sihir yang dia potong tangannya.
Kan kata Firaun gimana? Kamu sudah melakukan rencana-rencana jahat untuk menghancurkan aku dan kaumku. Kenapa kamu beriman kepada Musa dan Tuhannya sebelum aku izinkan? Ya. Akan aku potong tanganmu dan kakimu bersilangan. Iya, mungkin pada saat itu kebatilan terasa menang, tapi itu cuma menang terhadap manusia yang membawa kebenaran, tapi tidak akan pernah menang terhadap kebenaran, cuma membawa manusianya saja. Ya. Begitulah yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Ya. Kelihatannya kebatilan itu keren gitu ya, bisa menghancurkan siapapun. Ya. Termasuk Bilal. Umayyah bin Khalaf begitu luar biasa beringasnya sampai ditindihin itu pakai batu besar. Bilal cuma jawab ahad. Satu, Allah, nggak ada kemusyrikan. Tidak bisa Allah itu ditemenin, nggak bisa. Allah itu sendirian. Ahad. Waktu itu mungkin kebatilan menjadi yang hebat, tapi itu cuma menguasai manusianya saja. Setelah itu mati juga Umayyah. Selesai. Ya. Mungkin Raja Namrus waktu itu merasa hebat ketika mau menghancurkan Ibrahim. Ya. Setelah Ibrahim menghancurkan dewa-dewa mereka, ya, patung-patung sembahan mereka, dibakar Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Allah membuat satu kejadian alam yang berbeda dengan yang lain. Apa? Api jadi dingin ya. Jadi ketika Al-Quran sudah datang, kebatilan gak bisa memuai dan tak bisa mengulangi kebatilannya lagi hingga hari ini. Ya. Makanya daya tembus Quran itu sampai kemana-mana. Ya. Sampai ke negeri yang dingin, termasuk negeri yang panas. Ya. Dari dataran rendah hingga ke ujung dataran tinggi, ya. Itu daya tembus Quran. Jadi ketika sudah diproklamirkan oleh Rasulullah SAW, ya, supaya disebarkan Al-Quran ini, kebatilan itu hancur. Ya. Jadi omong kosong saja kebatilan itu, pepesan kosong kalau kata orang Jakarta. Ya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Walaupun dibungkus dengan macam-macam. Ya. Dibungkus dengan hal-hal yang tetap aja namanya kebatilan itu bakal hancur. Karena ada ciri-ciri, ya, ciri-ciri kebatilan itu gak sesuai dengan fitrah manusia, itu pasti itu kebatilan, ciri-ciri begitu. Ya, makanya kata Nabi, dosa itu adalah ketika ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, ya, sesuatu yang tidak enak di hatimu dan kamu takut ataupun kamu malu dilihat oleh manusia, itu dosa tersebut. Jadi teman-teman sekalian, bahwa ketika Rasulullah sudah menyatakan bahwa dia Rasul, dia membawa Al-Quran, kebatilan lenyap. Ya. Makanya teman-teman yang terzolimi nih, ya, ada yang merasa terzolimi dan sebagainya, yakinlah bahwa Allah itu akan mengangkat derajat manusia mukmin. Itu kita harus yakin. Ya. Tapi kan usaha saya cuma segini doang, Pak, gak ada apa-apanya. Kalau masalah saya banyak banget. Yakin bahwa Allah memberi makhraja, jalan keluar. Yakin aja. Karena kita berusaha berada di jalan yang benar. Kita berusaha mengerjakan sesuatu yang halal, memberi kehidupan kepada anak istri
dengan cara-cara yang benar, yakin aja Allah akan membimbing kita. Ya. Seperti yakinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memecah batu di parit Khandaq, ya. Bahwa aku ini Nabi, ya. Islam akan sampai ke sekian gitu. Ya. Wa ma yudhil batilu wa ma yu'id. Kebatilan tidak akan memulai dan tidak akan mengulangi kebatilan itu. Udah nggak ada lagi, selesai. Pak, kok sekarang kebatilan ada terus ya? Kemaksiatan ada terus ya? Bukan berarti kebenarannya hancur, bukan. Makanya kalau melihat Islam, jangan melihat orang Islamnya, ngelihat apa sumbernya. Orang Islam kok jorok-jorok ya Pak ya? Coba kalau waktu saya ke Jepang tuh, bagus tuh, tempatnya bersih, rapi, tertata rapi, antri mah antri. Kalau orang Islam tuh kayak gitu ya. Ya orang, nah jangan dilihat, karena orangnya itu berbeda dengan buku panduannya gitu. Ya, kayak kita punya motor nih, motor merek A gitu ya. Buku panduan bisa jadi motor itu diatur dengan buku panduan yang lain kan. Jadi nggak matching gitu, nggak kompatibel. Ya. Jadi jangan melihat manusianya, tapi melihat kebenarannya. Ya. Ya, jadi ada yang mengatakan ulama ya, al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu dihijab, dibatasi oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena dia nggak pakai Islam dengan benar. Ya. Ngakunya Islam, KTP-nya, IC-nya Islam, ya, identity card-nya Islam. Pak Guru, apa kabar? Masya Allah. Mudah-mudahan tetap semangat dalam dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ya. Islamnya sudah ada di KTP-nya, ada di kartu keluarganya. Dalam menikah dia pakai gaya Islam. Tapi dia nggak pakai Islam ketika bekerja. Dia nggak pakai Islam ketika membina anak dan istrinya. Ya. Kemarin saya dengar juga tuh ada kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Kebenaran mengalahkan kebatilan di negeri kita. Bahaya. Ya satu aja syaratnya sih Pak, kita memperjuangkan gitu. Jangan diem aja. Ya, ada murid kita nggak benar, masa kita diem aja? Saya kan guru, nggak ada urusan dah masalah nggak benar atau benar. Enggak, yang namanya guru itu jabatan 24 jam dunia akhirat, jangan salah. Ya. Nggak bisa tuh ada orang murid misalnya berantem di luar sekolah ya, kemudian kita bilang itu di luar sekolah bukan tugas saya mah di dalam sekolah. Nggak bisa ya, karena yang namanya guru, namanya ustadz, namanya dai, siapa yang menyeru kepada Allah itu terikat dengan umatnya 24 jam ya. Jauh lebih berat dibanding dokter tuh. Kalau dokter urus masalah fisik saja, tapi kalau ini ya, orang yang menyeru kepada Allah itu fisik, mental, psikologis ya, Rasulullah kan begitu, ngurusin fisiknya juga ya, ngurusin mentalnya juga, bahkan ngurusin uangnya juga. Bayangkan itu. Ketika dia sudah berdiri pada manhaj, pada cara yang benar yang menuju Allah Subhanahu wa taala, semua itu dikorbankan. Ya. Makanya ada nasyid tuh, berjuang memang sakit karena surga itu manis gitu. Berjuang memang pahit karena surga itu manis. Ya. Kalau pengen surga yang gampang ya cari aja ke tempat-tempat yang menawarkan surga dunia ya. Ya. Saya sampai
dengar tuh di salah satu pulau di Indonesia, tahu ini benar atau enggak, ada pulau orang-orang ini loh Pak, pulau orang-orang yang nggak pakai baju. Nauzubillah, masih ada itu kayaknya. Ya, tapi nggak tahu ini sahih atau tidak beritanya. Tapi dengar-dengar ada 2 provinsi yang punya pulau yang begitu. Ya. Qul ja'al haqqu wa ma yudhi'ul batilu wa ma yu'id. Ayat selanjutnya ayat ke-50. Ya. Ayat ke-50 surat Saba. Ini ayat-ayat terakhir di surat ini ya. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakanlah jika aku sesat. Ya. Ini Allah menyampaikan kepada Rasulullah, katakan kepada orang-orang, jika aku sesat, indalal fa innama adillu ala nafsi, sesungguhnya itu kesesatan itu atas diriku saja. Wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi, kalau aku benar mendapat hidayah, mendapat petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu dari Rabb, dari Tuhan ya. Diwahyukan kepada. Sesungguhnya Dia Sami'un Qarib, Maha mendengar dan Maha dekat. Nah, ini pernyataan dari Nabi yang disampaikan kepada Quraisy pada saat itu ya. Bahwa kalau aku sesat itu sesatnya aku, Anda tidak rugi. Ya. Tapi kalau aku mendapatkan kebenaran, ya, mendapatkan petunjuk, itu petunjuknya dari Tuhan. Aku dalam pengawasannya Dia. Ya. Tuhanku, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan engkau kalian. Jadi Nabi itu tetap dalam pengawasan Allah. Apapun yang dia lakukan, termasuk apapun yang dia inginkan, Nabi itu begitu. Yang dia inginkan itu dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Dalam perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan saya sudah sempat sampaikan kisahnya, bermusyawarah dengan teman-temannya. Ini kita gimana? Mau perang kota atau maju ke depan? Pilihannya kan 2 tuh. Kalau dalam menyerang datangnya musuh itu pilihannya 2. Yang pertama itu perang di kotanya sendiri, yang kedua menyambut musuh ke depan gitu. Ya, Nabi dan golongan tua, golongan orang-orang tua ini menyatakan lebih menyetujui satu hal. Apa halnya? Kita di kota aja. Kita tahu kota ini, kota Madinah ini. Kita tahu gang-gangnya mana. Kita bisa jaga di sebelah sini, lalu mereka menyerang. Kira-kira begitulah bahasa strategi perang. Ya. Nah, Nabi dan golongan orang-orang tua lebih suka yang itu. Ya, setelah musyawarah, kemudian lebih cenderung di kota, perang kota. Ya. Kemudian golongan muda mengatakan, itu maju ke depannya Nabi. Kita song-song musuh itu, walaupun dia puluhan ribu. Ya, waktu itu yang namanya puluhan ribu bakal bisa menghancurkan kota sehancur-hancurnya lah ya. Apalagi dengan senjata yang lengkap, habis semua itu. Anak istrinya juga diambil, bapaknya pada dimatiin, anak istrinya dijadiin tawanan, diperbudak. Begitu kalau zaman itu begitu. Ya, termasuk peperangan modern sekarang juga masih ada yang begitu, habis. Jadi kalau 10.000 orang datang ke Madinah, gures yang namanya Madinah ini. Makanya kita harus ke depan Nabi. Ya. Akhirnya Nabi menyetujui juga yang ini. Keputusan terakhirnya adalah Nabi menyokong
nyosok musuh. Ya. Keinginan Nabi sama mohon maaf kalau saya salah dalam sirah ini ya, dalam menyampaikan riwayat ini. Dan orang-orang tua sebenarnya bergerak di kota situ, tapi oleh teman-teman yang muda nih, anak muda, akhirnya keputusannya bareng-bareng. Keputusan sih tetap bersama ya, itu keluar. Dan ketika sudah persiapan mau berangkat, anak-anak muda ini mikir, aduh kita kayaknya menekan Nabi ya, sampai keputusannya jadi beda begini, kita nggak enak, ini gimana ya? Yaudahlah kita ngomong yuk sama Nabi gitu, kira-kira ini bahasa saya. Apa yang dia ngomongin, wahai Nabi, mohon maaf kemarin kami agak mendesak-desak gitulah, kira-kira gitu. Ya udah ya Nabi, kita perang kota aja. Apa yang Nabi katakan ketika disampaikan ini? Pantang bagi seorang Nabi kalau sarung pedangnya sudah ada, sudah dia pegang dengan pedangnya, lalu disarungkan lagi dibawa pulang. Pantang sampai Allah menentukan. Wah, itu seorang pemimpin tuh gitu, nggak mencela-mencela. Ya. Jadi Nabi itu tidak jadi, oh iya deh kalau begitu deh, kita umumkan lagi aja kita perang kota, bolak-balik amat gitu. Ya. Bolak-balik amat keputusan gitu. Kalau bahasa kita mencela-mencela nih. Ya. Seorang Nabi pemimpin dunia akhirat ya, masa mencela-mencela? Kata Nabi, pantang bagi seorang Nabi kalau sarung pedangnya udah siap lalu ditaruh lagi. Ya. Nggak jadi. Akhirnya mereka tetap berangkat ya, menuju arah Khandaq gitu ya. Jadi kita sampaikan bahwa Nabi keinginannya pun dikontrol oleh Allah. Tapi dia tetap punya keinginan seorang manusia, dia tetap menangis ketika Ibrahim meninggal anaknya. Meneteskan air mata. Sampai dibilang sama temannya, sama sahabat Nabi, "Kau menangis ya Rasulullah?" "Iya, ini air mata kasih sayang." Masa anaknya meninggal gak nangis? Aneh. Manusia bukan. Cuma gak boleh berlebihan. Gak boleh tuh raung-raung gitu kan. Iya. Ada satu kepercayaan malah kalau bisa menyakiti diri ketika ada yang meninggal gak boleh. Ya, itulah namanya kebenaran itu berdasarkan fitrah manusia loh. Manusia itu cocok dengan kebenaran. Dengan Al-Quran, dengan cara-cara Nabi dalam membina, termasuk membina masyarakat. Ya, itu cocok. Ya, makanya Islam mudah diterima orang yang berpikiran luas, bukan orang yang katak di bawah tempurung. Ya, kan ada yang begitu, biarin. Saya mah nggak mau ngikutin yang kemajuan, saya pengen kemunduran aja deh. Bapak saya begitu, ngapain saya ikutin? Dari dulu kita begini-gini aja, aman-aman aja. Padahal dia aman dalam kejahatan, kemaksiatan. Apa buktinya? Ya, apa buktinya? Coba lihat cara dia mencari rezeki. Jangan-jangan ini cara lintah darat, jangan-jangan cara-cara yang brengsek. Coba lihat. Gampang tuh ukurannya, cara dia mencari rezeki udah kelihatan. Ya. Cara dia bertemu dengan tetangga, cara dia bertemu dengan keluarga yang lain, cara dia memandang orang lain yang punya harta lebih, itu kelihatan. Ada indikator, ada ukuran. Ya. Cara memperlakukan sesuatu, ada uang yang masuk ke dia, cara memperlakukannya itu kelihatan. Ada. Ada uang masuk ke saya nih, kalau bisa saya ambil semuanya, nggak perlu tahu masyarakat. Ya, itulah yang terjadi pada salah satu perkebunan yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Ya, jadi ada petani yang nanti kita mudah-mudahan kita sampai ya, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita sampai karya itu. Ya, sampai dibilang begini, hari ini
Jangan kasih tahu orang miskin, ya. Nanti pada ngambilin panenan kita. Makanya kalau bisa di tempat yang gimana caranya lah supaya mereka nggak pada tahu kita panen. Oh, Masya Allah. Sampai Allah kirimkan angin atau sesuatu yang panas sampai hilang sama sekali itu kebun. Dia bilang, oh, kita sesat ya, kok kebun kita nggak ada di sini ya? Bukan kebun kita nih. Ya iya, dia kebunnya udah hancur. Ya. Sekali ibas sudah bures. Itu ada tuh, dan itu biasanya berulang. Ketika udah mogol nih, bisnis dia udah mogol. Kalau bisa jangan kasih tahu orang-orang. Kalau bisnis saya orang-orang pada tahu semua pada datang. Padahal orang pada datang mungkin bukan untuk minta duitnya, mau mengucapkan selamat, mudah-mudahan berkah dan sebagainya. Ya. Jadi kembali lagi, kul indalaltu fa innama adillu ala nafsi. Kalau aku sesat itu sesat di diriku sendiri, enggak usah takut ya. Tapi kalau aku mendapat hidayah, mendapat petunjuk, itu hidayah itu dari Allah, enggak usah khawatir. Ya. Dari Tuhanku yang diwahyukan kepadaku, ya. Terlaksana dalam bentuk Quran, ya. Dan Nabi SAW kana khuluquhul Quran. Bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi itu akhlak Quran. Jadi Quran berjalan, ya. Al-Quran berjalan ke Nabi, terlihat. Makanya harus Nabi itu manusia, ya, supaya kelihatan sama kita. Oh gitu ya, kalau menerapkan ini begitu ya. Menerapkan misalnya, janganlah engkau menjelek-jelekan kaum lain. Itu Nabi. Nabi tidak menjelek-jelekan kaum lain, bahkan dilarang. Kamu jangan mencaci maki Tuhan kamu ya. Loh, Nabi kok mencaci maki Tuhan kita? Iya, kamu mencaci maki Tuhan orang mencaci maki Tuhan kamu jadinya gitu. Nggak boleh caci maki, disampaikan aja kesalahan. Nggak boleh caci maki. Ya. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah, Dia Allah sami, mendengar, dan qarib, dekat. Ya. Seolah-olah dinyatakan bahwa Allah itu mengayomi manusia. Ya. Manusia hadir di tengah-tengah. Bagaimana Allah mengawasi dia, menyampaikan hajatnya, ya. Menyampaikan hajatnya, mendengarkan hajat dia, doa dia, ya. Ud'uni astajib lakum. Ketika engkau berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Ya. Coba kita lihat orang-orang yang sekarang sudah meninggal, orang-orang yang mendapatkan kenyamanan hidupnya, walaupun dia sederhana mungkin ya, tapi dia nyaman hidupnya, akhir hidupnya baik, alhamdulillah. Ya. Itu yang harus kita ambil. Ya. Bukan diberitakan seorang selebritis, ya, kedapatan narkoba misalnya, ya, di hotel bersama teman wanitanya. Masya Allah. Makanya hati-hatilah. Saya ngelihat tuh kadang-kadang tuh ya, kalau saya ngelihat TV di mana? Waktu makan di warung baru ngelihat dari TV. Isinya juga kadang-kadang Masya Allah, ngapain itu tonton saya? Ya, kadang-kadang diulang-ulang, kalau nggak diulang-ulang tayangan ini sampai menguras air mata. Kalau nonton tayangan ini air matanya terurai, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran boro-boro dia terurai. Ya. Di satu sisi karena nggak ngerti juga artinya, di sisi lain nggak masuk ke telinga dia. Dia lebih masuk dengan tayangan-tayangan tertentu itu. Ya. Itulah kadang-kadang ya orang-orang ini, kita perlu ini juga, ketika terurai, ini saya harus sampaikan lah ya.
Yang namanya emosi itu mempengaruhi pikiran. Ketika mempengaruhi pikiran, datanglah iklan, teng. Ketika lagi wah nangis kita gitu kan, wah si anu tokohnya ya kayak gitu gini lalu tegang dan semuanya sampai nangis, wah kayaknya dia setia banget sama suami gini nangis dia, datang iklan, teng. Pada saat itu iklan itu mempengaruhi kepala kita. Ketika sesuatu yang begini, iklan ini yang datang dan iklan itu yang akan kita beli. Gitu caranya orang itu jual produk. Ya, dia jual produk ketika emosi diaduk-aduk. Kan yang paling diingat tuh emosi. Ya, ketika kita emosi, apa iklan yang keluar itu yang diingat. Dan itu jutaan loh yang mengingat itu. Makanya ya walaupun sekarang nggak cuma TV ya, ada beberapa media-media lain, internet yang memang begitu juga ya gaya-gayanya. Ya mudah-mudahan kita tetap terus-menerus jalan terus bismillah. Apa yang kurang dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam diri kita, apa yang kurang? Ya, saya kurang ini Pak, bacaan sholat saya enggak. Ayo belajar, banyak orang yang mau bantu. Asal kita mau datang lah, ya. Asal kita mau datang. Saya kurang bacaan Quran, datang. Wah tapi gimana Pak? Saya kan sibuk. Sisihkanlah waktunya. Anda bisa menyisihkan waktu buat yang lain. Kenapa Anda tidak menyisihkan waktu buat diri Anda sendiri? Ya, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Di dunia aja bermanfaat. Coba aja rasain. Ya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika.